Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firdaus dari SMP Plus Ar-Raudhah Kabupaten Purwakarta sebagai peserta dalam lomba pidato Islam tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Insan Candikia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaqa, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam kita cerahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, khususnya umumnya kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku rahimakumullah. Berbicara tentang kewajiban meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkaikan dengan perkataan, bahkan kita cetak dengan tulisan. Begitu besar dan agung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah menggambarkan kana khuluquhu Quran. Sebenarnya akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasul, belum pernah hidup di zaman Rasul, akan tetapi di dalam hati ini sudah tertanam cinta kepada Rasul, karena Rasul adalah sosok manusia yang sangat luar biasa. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyuruh kita untuk salat, Allah tidak salat. Ketika Allah menyuruh kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah menyuruh kita untuk haji, Allah tidak haji. Akan tetapi ketika Allah menyuruh kita untuk bersalawat, Allah terlebih dahulu bersama para malaikat bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak perjuangan, pengorbanan Rasulullah ke umatnya. Bahkan ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, khara sajidan, dalam keadaan sujud, sambil mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian semua dan wafatku pun baik untuk kalian semua. Kemudian para sahabat bingung, lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, qad alimna anna hayataka khairul lana fa kaifa mamatuka yakunu khairul lana. Sungguh kami telah mengetahui bahwa sesungguhnya hidupmu akan membawa kebaikan kepada kami. Lantas bagaimana dengan ucapan tadi bahwa sesungguhnya kematianku pun akan membawa kebaikan kepada kami? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hayati khairul lakum madumtu fikum da'utukum ilallahi bil hikmati wal mau'idati hasanah. Hidupku akan membawa kebaikan kepada kalian semua selama aku berdakwah,
mengajak umat-umatku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas Rasul memberikan kebaikan kepada umatnya. Lantas bagaimana dengan kematiannya? Wa mamati khairul lakum inna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumil isnaini wal khamisi. Wafatku akan membawa kebaikan kepada kalian semua, karena sesungguhnya amalan-amalan perbuatan umatku akan dihadapkan kepadaku di setiap hari Senin dan Kamis. Fama ra'aitu min khairin istabsartu bihi. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya yang melakukan amalan-amalan kebaikan, melihat umatnya yang suka puasa Senin Kamis, melihat umatnya yang suka qiyamul lail, salat tahajud, zikir, berdoa kepada Allah, maka bagaimana tanggapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Istabsartu bihi. Rasulullah amat sangat bahagia melihat umat-umatnya melakukan amalan-amalan kebaikan. Fama ra'aitu min ghairi dzalika istaghfartullah lakum. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya melakukan amalan-amalan kemaksiatan, melihat umatnya yang suka judi, yang suka zina, yang suka berbohong dan lain-lain, maka bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasul marah? Apakah Rasul benci? Jawaban Rasul, istaghfartullah lakum. Rasulullah memohon ampunan kepada Allah untuk umat-umatnya melakukan amalan-amalan kemaksiatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka jelas pengorbanan perjuangan Rasulullah ke umatnya, baik pada semasa hidupnya Rasul sampai dengan wafatnya Rasul, beliau memberikan kebaikan kepada umatnya. Maka kita sebagai umatnya sudah seharusnya kita membuktikan kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.